Kalau oke, right, ya. Jadi sharingnya nggak hilang nih kan? Ya, baik. Nah, ini adalah contoh kalau salah satu desain ya, desain yang sebetulnya desain di salah satu bagian dari jalan ini. Ini jalannya di Kalau udah pakai link aja. ya, oke. Ada masalah? Nggak ada ya? Ya. Jadi ini di Sumbawa ini salah satu bagian dari sini. Kita lihat ini jalan yang dibuat ini kan ada lengkung-lengkung ya, ada lengkung lurus, lengkung eh, laser pointer ya. Kita lihat lengkung lurus, banyak kan lengkungnya karena ini di daerah sana ya, Sumbawa banyak agak berbukit, kemudian daerahnya tidak, ya tentunya ini adalah daerah luar kota. Nah, ya salah satu bagiannya nanti akan terlihat seperti ini, ya seperti ini. Kita lihat bagian lurus, lengkung, 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 begitu ya. Nah, yang dalam desain itu akan terlihat kita memberi detail dan ini yang akan kita ukur, kita hitung nanti dalam pekerjaan kita. Ya. Dan namanya perencanaan geometrik ya ini salah satunya. Jadi misalnya ini ada salah satu lengkung ya, lengkung, kemudian kanannya ada lengkung lagi. Ini yang saya zoom in, saya gedein. Anda lihat ada station ya. Kemudian ada directionnya. Direction itu arah azimutnya. Masih ingat nggak azimut? Ya. Azimut ya. Kemudian ada delta. Nah, yang namanya delta itu apa? Delta itu perpanjang apa sudut yang dibentuk dari perpanjangan garis garis lurusnya. Jadi misalnya eh, kalau kita Juga lihat masih anu. ya ada yang bocor suaranya ya. Nah, misalnya gini ini ya perpanjangan ini tidak bagus gambarnya ya. Perpanjangan dari yang arah yang kiri dan yang kanan, maka ini namanya delta. Delta ini sudut defleksi ya. Sudut yang dibentuk oleh perpanjangan dua arah. Jadi semakin besar deltanya semakin apa? Lengkungnya. Semakin besar lengkungnya delta akan semakin apa? Coba ada yang bisa jawab? Bentuk lengkungnya akan seperti apa? Makin besar lengkung deltanya. Ya, ada yang mau coba jawab? Saya panggil random aja ya. Siapa nih? Eh Alvinia. Alvinia, coba. Kalau deltanya makin besar, bentuk lengkungnya akan seperti apa? Orangnya nggak ada ya, Alvinia? Berarti cuma absen doang ya. Vero. Hadir, Bu. Hmm? Eh, Lengkungnya jadi semakin tajam gitu, Bu, ya. Kalau deltanya makin besar, Iya, lengkungnya akan makin tajam. Iya. Jadi iya, eh, sementara delta makin kecil, jalan tuh makin hampir lurus kan? Iya kan? iya, Bu. Nah, oke, kembali lagi. Jadi delta adalah salah satu bagian-bagian dari desain yang bagian dari yang kita desain ya. Terus ada R, jari-jari, ada V. LS ini panjang lengkung spiralnya dan ini nanti kita akan kenali dari ketika kita mulai menghitung ya. Nah, ada LC itu panjang lengkung yang sirkuler ya, yang namanya lengkung sirkuler adalah lengkung yang pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Jadi nanti lengkungnya
Lengkung horizontal tidak selalu bentuknya dari lingkaran, ya, bukan juring lingkar apa, juring ya, juring lingkaran. Oke, ya. Jadi, nah, yang kemudian ada ini titik-titik ini kita kenali dengan nama station. Ada station 0 plus 700, 0 plus 50 meter ke depannya, 0750. Apa bedanya station dengan pos kilometer, patok kilometer? Kamu tahu ada KM berapa tuh yang suka kecelakaan? 100, 197 gitu kan? KM sekian. Nah, ini apa bedanya dengan station? Apa bedanya? Ada yang tahu? Coba saya panggil ya, yang nggak ada berarti, yang nggak nyaut berarti cuman login doang. Muhammad Sefa, Sefa, habis login tidur ya. Ya, Najwa, Bu. oh ada Sefa. Apa jawabannya tadi? Suara saya kedengeran tidak, Bu? Ya, makanya saya bisa nyaut kamu. Apa ya? Hmm, jarak dalam kilometer mungkin ya, Bu. Sama-sama kilometer. Jadi kalau kita station itu 0 plus 00-nya itu awal dari proyek. Proyek yang lagi kita desain ini gitu. Jadi gak ada urusannya sama jalan yang udah existing, yang sebelumnya, yang sambungannya. Ya, tetapi dari kebutuhan hitungan proyek itu 000 plus 000-nya itu adalah awal proyek. Berarti 0 plus 700 adalah 700 meter dari awal proyek. Sementara kalau kilometer itu menyambung ya. Kilometer itu memang lokasi di jalan itu. Bisa jadi sambung terus, sambung ya. Jadi tergantung dari, bukan masih dari, jadi gini, proyek kita baru misal desain yang ini, tapi ini merupakan sambungan dari jalan yang lain. Sekarang 0 plus 00 awal awal proyeknya, tetapi dia bisa nanti begitu dibikin patok kilometernya dia bukan 0 plus 00 lagi karena nyambung dihitung dari yang jalan yang nyambungnya, ya, jalan sebelumnya yang sudah ada. Ngerti ya? Nah, titik-titik stationing ini kita bikin dengan jarak yang misalnya 50 meter, 100 meter gitu ya. Ini jadi 700, 750 dan seterusnya. Dan juga nanti station-station di titik-titik penting. Lingkaran apa lengkung-lengkung ini dia akan punya titik-titik penting lagi. Titik-titik pentingnya itu yang mana? Titik eh, titik-titik yang apa namanya awal perubahan dari lurus ke lengkung, titik puncak tikungan gitu ya. Itu adalah kita biasanya kita akan tentukan stationnya. Karena penting untuk kita taruh di ini titiknya di mana sih, kita patoknya di mana ya, begitu. Jadi ini gambaran kalau Anda mendesain ada gambar ada data-data yang perlu. Data dari elemen desainnya. Oke. Nah, ini jari-jari terus ada kecepatan. Kecepatan merupakan dasar dari perhitungan perhitungan semua pekerjaan desain jalan. Ya, jari-jari pada tikungannya ya, lengkungnya ya, lengkung. Karena dengan kita menetapkan kecepatan desain, kita bisa menghitung dan menetapkan berapa jari-jari yang akan kita pakai. Kecepatan juga menentukan banyak hal lain, seperti salah satunya jarak pandang. Ya, oke, saya lanjut. Bu, izin Ya, nanya, kalau yang 1 plus itu maksudnya apa kalau yang satunya? oh berarti udah 1 kilo. Oh, oke. 1 kilo dari awal proyek 0 plus 00 tadi, gitu. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Saya lanjut ya. Jadi, em, yang namanya kendali desain atau
design control dan design kriteria. Jadi kriteria untuk desain, kemudian kontrolnya itu apa saja. Ini yang pertama adalah kendaraan desain. Kendaraan desain itu apa? Kendaraan yang kita anggap mewakili sekelompok jenis kendaraan yang nantinya menjadi dasar perhitungan kita menentukan dimensi dan desain-desain lainnya dari jalan kita. Kendaraan desain. Ya. Kenapa penting? Misalnya kendaraan desainnya kendaraan mobil penumpang, maka akan beda dengan kendaraan desainnya kalau itu truk. Kita mau pakai jalan ini untuk truk, maka yang paling utama bedanya adalah desain desain dimensinya, ya, lebarnya, kemudian nanti tonase itu akan berbeda. Oke. Kemudian ada kinerja pengemudi dan faktor manusia. Karakteristik lalu lintasnya, kapasitas jalan, pengontrolan akses dan manajemen akses. Ini maksudnya boleh nggak ada akses, ada jalan-jalan potongnya, ya. Atau kalau kita mau mobilitas tinggi, seperti misalnya jalan tol, kan tidak ada akses atau minimal, akses minimal. Kemudian pejalan kaki, fasilitas bersepeda, keselamatan, lingkungan, analisis ekonomi. Ini adalah design control dan kriteria yang harus kita masukkan dalam perencanaan kita. Karakteristik pengemudi yang dipertimbangkan biasanya adalah ketinggian mata dan waktu reaksi. Apa yang kita maksud? Jadi, ketinggian mata penting dalam mengukur jarak pandang. Apa sih jarak pandang? Apa jarak pandang? Ya. Jarak pandang apa? Coba ada yang bisa kayaknya kita sudah menyebut ya jarak pandang itu apa gitu. Jarak di mana kita bisa ngelihat suatu objek atau kendaraan, Bu, di suatu perjalanan. Jaraknya itu jarak yang bagaimana? Maksudnya jarak bagaimana? Ya, oke. Jadi jarak yang harus tersedia. Jarak itu yang clear, yang bisa terlihat. Ya, yang karena makanya jarak pandang, jarak yang bisa terlihat. Nah, makanya jarak pandang ini akan terbatas dengan adanya bentuk geometrik yang berbeda, misalnya tikungannya tajam. Kita melihat ke jauh ke depan itu akan terhalang kan? Ya enggak, karena tikungan-tikungannya banyak. Atau tanjakan yang tajam. Maka jarak pandang kita terhalang kan? Yang jarak pandang yang tersedia di jalan tersebut menjadi pendek. Ya. Karena itu jarak pandang ini adalah merupakan dasar ditentukan dari fisik manusia. Ya, fisik si pengemudi. Jadi pengemudi itu perlu jarak pandang sekian supaya dia bisa mengerem dengan cepat dan tidak nabrak. Nah, supaya begitu, jalan tuh harus didesain seperti apa? Paham ya? Itu yang kita katakan ini menjadi kriteria kita. Karakteristik pengemudi yang dipertimbangkan biasanya adalah tadi ketinggian mata dan waktu reaksi. Tinggi mata adalah tinggi mata pengemudi dari atas dari atas permukaan jalan. Ini barangkali setelahnya akan lebih jelas. Ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Sekarang kita ke kecepatan. Kecepatan akan menentukan apa? Jarak pandang untuk manuver, stop, menyalip. Kecepatan juga menentukan radius lengkung. Nilai K lengkung nanti di vertikal. Lebar jalan yang diinginkan. Ya. Nah, ini silakan Anda baca lagi dari TechTrans. Ada jenis jenis kecepatan ini rata-rata, space mean speed, time mean speed, design speed, operational speed, running speed,
desired dan posted speed. Ya, posted speed ini kecepatan yang biasanya untuk batas kecepatan yang dijadikan di rambu kecepatan. Ya, Anda pelajari lagi. Ini apa? Saya tidak menjelaskan lagi ini karena bukan bagian dari penjelasan di geometrik, karena ini dijelaskan di TechTrans. Ya, oke. Nah, untuk lalu lintasnya, Anda mendesain jalan kan tidak untuk lalu lintas hari ini saja kan, tidak untuk lalu lintas tahun ini. Tetapi lalu lintas itu kan kita harus prediksi, keproyeksikan, di forecast. Untuk 5 tahun ke depan, lalu lintasnya jadi berapa? Masih cocok nggak kalau cuma satu lajur, masing-masing satu arah? Jadi satu arah satu lajur maksud saya. Masih tepatkah? Masih memadai nggak? Jangan baru kita bikin satu dua ya. Kemudian tahu-tahu pertumbuhan lalu lintasnya tinggi, baru 5 tahun ke depan dia sudah macet dan tidak terkendali. Artinya kita kurang memproyeksikan kebutuhan atau volume lalu lintas yang akan bertumbuh, yang perlu diakomodasikan oleh jalan tadi. Karena itu, kita untuk mendesain kita harus tahu volume lalu lintas dan volume perencanaan. Kita mau bikin volume rencana yang berapa untuk tahun berapa. Ya, tahun perencanaan, komposisinya, arahnya, ya, ini. Nah, volume lalu lintas berdasarkan arah ini ada di rasanya di TechTrans juga ya, yang apa directional volumenya ya, volume berdasarkan arahnya. Oke. Nah, apa tadi di depan ada yang saya sebutkan faktor reaksi ya, waktu reaksi. Waktu reaksi itu apa? Dalam desain, ini bukan realnya, bukan kenyataannya. Waktu reaksi diambil 2,5 detik. Ya, ini diambil dari 85 persentil data survei. Ya, ASTO menggunakan 85 persentilnya adalah 2,5 detik. Apa yang namanya waktu reaksi? Oke, saya skip ke ini, waktu reaksi. Oke, saya mau ngecek dulu. Saya pengen lihat muka-mukanya. Coba tampil dulu mukanya. Mukanya coba keluar semua dulu. Mukanya keluar maksud saya. Wajahnya terlihat dulu, coba. Ini malah saya yang... Mhm. Oke, buka dulu mukanya. Coba, saya pengen tahu. Ini jangan sembari cuman login aja. Hmm. Saya nanti ngomong sama angin. Udah, rambutnya nggak usah dicakep-cakepin. Nah, saya maklum kok ini bukan during the day ya. Ini masih ada yang belum buka. Hah, kok your meeting will end in 10 minutes? Waduh, gimana? 10 menit lagi katanya akan selesai. Jadi saya harus login lagi atau gimana nih? Ini kalau stop gimana? Ini Oh, lagi. Ya, izin Bu, mungkin pindah ke Microsoft Teams. Biasanya nggak ada durasinya Bu kalau di Teams. ini saya udah pakai yang SSO punya UI loh. Katanya sih nggak ada durasi. Kenapa saya jadi... atau bukan yang SSO jadinya masuknya tadi ya? Kurang tahu sih Bu. Itu memang perlu daftar dulu sih Bu. Kalau belum terdaftar belum bisa free Enggak. gitu. Kalau SSO kan udah langsung terdaftar kalau udah SSO kan? Enggak Bu, harus ke Zoom-nya dulu terus didaftarin pakai SSO juga gitu baru bisa di verify gitu. Aduh, panjang ceritanya.
Terus gimana dong? Pindah aja dulu sekarang deh. Gimana? Pakai Teams? Kamu udah bikin link Teams-nya, saya tinggal klik. Baik Bu, nanti saya share di grup WA. Izin ya Bu, Ya. Aduh. maaf ya Bu. Ya, sorry ini juga saya ini. Mohon maaf kalau misalnya pakai Zoom dari saya, boleh nggak Bu? Kamu langganan? Nggak, dapat dari UI juga dan dia nggak ada maksimal waktunya. Iya, mestinya begitu ini saya. Tapi kamu apa daftar dulu gitu? Iya Bu. Berarti saya skip that procedure ya. Skip step itu tadi ya. Dari teman-teman aja berarti ya Bu, di link Jadi, grup WA. nanti masukin di grup ya. Saya tinggal itu. Sekarang lockout dulu. Keluar dulu. Hore, hore, semua keluar. Baik Bu. Tapi masuk lagi ya semua ya.